Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Jemaah sidang salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pekan khatib naik ke atas mimbar, atau mungkin pada saat ada kajian di masjid, di musalla, atau di berbagai tempat di mana ada majelis ta'lim, sering kita mendengar agar keimanannya dan takwanya ditingkatkan selalu, agar menjadi hamba yang beruntung. Lawan katanya yang berarti kalau tidak meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, maka berarti akan menjadi orang yang merugi. Namun karena seringnya ungkapan tingkatkan iman, tingkatkan takwa, kadang ada di antara kita yang berkata pada dirinya, apakah tidak ada lagi kata-kata selain iman dan takwa? Seakan-akan ketika dia mendengar kalimat iman dan takwa, itu hal yang membosankan. Apakah tidak ada selain itu yang harus ditingkatkan? Apakah meningkatkan ekonomi ataupun yang lainnya? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika khatib naik ke atas mimbar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan serta para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama yang mewarisi mereka selalu mengingatkan iman dan takwa dan terus berusaha agar ditingkatkan, paling tidak dijaga, adalah karena iman dan takwa itu kadang turun, kadang naik. Naik kata Rasulullah SAW apabila imannya dibarengi dengan ketaatan kepada Allah, maka dia akan meningkat dan menaik. Tapi apabila imannya dibarengi dengan kemaksiatan, maka imannya akan menurun. Disinilah pentingnya bagi kita agar bisa selalu menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman turun, kadang juga naik, kadang turun lagi. Kadang naiknya sebentar, tapi turunnya lama. Ini yang jadi masalah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita tidak termasuk orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu Allah tuangkan di dalam surah Al-Asr yang mempunyai makna yang singkat, padat dan luas. Bahkan Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan tentang surah Al-Asr, kata beliau,
innaha suratun law lam yunzal ilan nasi illa hiya kafatkum hiya lakafatkum. Sesungguhnya surah Al-Asr adalah merupakan surah kalaulah tidak ada surat lain yang diturunkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini kecuali surah Al-Asr, sungguh cukup mewakili dari segalanya surah Al-Asr itu. Dalam perkataan yang lain belum menjelaskan law tadabbarun nasu hadhihi surata lawasa'athum. Kalaulah manusia mau mentadabburi surah Al-Asr ini, kata beliau, sungguh cukup bagi mereka. Itu akan menjadi kelapangan dada bagi mereka kalau mau mereka mentadabburi dan mau mengamalkan. Ada apa dengan surah Al-Asr? Kalau kita lihat dari maknanya, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu semua berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, kecuali bagi mereka orang yang beriman kemudian beramal saleh lalu saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Jemaahnya demikian Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya, saking agungnya surah Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa taala sampai memulai awal ayatnya dengan sumpahnya menggunakan Al-Asr, masa, waktu. Yang mana waktu ini adalah merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahkan orang barat pun mereka mengatakan time is money. Waktu itu adalah harta. Dan yang lain-lainnya mereka mengatakan, kalau orang-orang Arab mengatakan al-waqtu athmanu minadh dhahabi, waktu itu lebih berharga daripada emas. Menunjukkan saking besarnya waktu. Kenapa demikian? Karena waktu kalau sudah terlewat maka tidak akan mungkin terulang lagi. Kita yang sudah menjadi seorang ayah, mungkin kita bisa mengenang dahulu waktu masih kuliah, waktu masih SMA, sekolah di SMA, SMP, SD, masih ingat tenang. Tapi mungkinkah kita bisa mengulang kejadian itu semuanya? Tidak. Yang sekolah tidak selesai dan sekarang tidak mengerti apa-apa, kemudian apakah mungkin itu terulang kembali penyesalan itu? Tidak. Yang berlalu biarlah berlalu. Maka yang harus dilakukan adalah apa yang ada di depan kita. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpahnya dengan surah Al-Asr ini karena saking pentingnya. Jemaah namun Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan surah Al-Asr, kemudian Allah melanjutkan pada ayatnya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian. Mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat pun bisa saja menjadi orang yang merugi, apalagi mereka yang tidak. Kecuali mereka setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu illal ladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka memahami makna yang ada di dalam rukun iman dan menerapkannya. Namun dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai rukun iman yang ada, apakah cukup? Tidak. Tidak cukup. Apakah setelah seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian dia percaya, iya, saya percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Nanti yang tidak sholat masuk neraka, yang taat kepada Allah masuk surga.
Apakah cukup hanya sekedar ucapan? Berkeyakinan? Tidak. Harus ada bukti nyata dari ucapannya dan apa yang dia yakini. Apa itu? Amilus shalihat. Harus dipraktekkan dengan anggota badannya, yaitu beramal soleh. Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan iman kita kalau kita tidak beramal soleh? Dan bagaimana kita akan mengamalkan perintah Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pesan para ulama kepada kita kalau kita tidak mau mendengarkan tausiah, nasihat yang baik yang datang dari Al-Quran, yang datang dari Rasulnya, yang datang dari para ulama. Kalau kita tidak mau mendengarkan kalimat nasihat iman dan dakwah. Tapi kemudian mereka yang enggan bagaimana? Mereka yang berkata pada dirinya, enggak, saya tidak mau mendengarkan kajian, saya tidak mau hadir ke majelis ta'lim, saya tidak mau hadir ke masjid-masjid dan juga mushola. Kenapa? Khawatir nanti kalau saya datang ke majelis ilmu tersebut, kemudian saya tahu, maka akan berat bagi saya. Tidak boleh ini, tidak boleh begitu. Dan saya harus terpaksa melakukan hal ini. Mending saya menghindar. Agar nanti kalau ditanya oleh malaikat di alam kubur dan di dalam api neraka ditanya, kan saya tidak tahu wahai malaikat. Saya tidak pernah dengar itu. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah datang ke muka bumi ini memberikan peringatan kepada kaumnya. Dan sahabatnya pun sudah menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, kemudian kepada warasatul anbiya, itu di antara kita, para ulama, khatib dan yang lainnya, menyampaikan kebenaran apa yang telah diajarkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasulullah Muhammad SAW. Maka mereka tiada lain kecuali hanya menyesal nanti di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Mulk, ketika sekelompok orang, mereka dari kalangan orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka dimasukkan ke dalam api neraka, maka neraka itu pun bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir? Tidakkah datang kepada kalian dulu waktu dunia peringatan agar kalian mau mendengarkan nasihat yang baik, mau menjalankan ketaatan kepada Allah dan juga sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Maka mereka tidak bisa berpaham pada waktu itu, kecuali hanya mereka berkata, qalu qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Dan mereka menjawab pertanyaan api neraka tersebut, dan termasuk juga malaikat yang menjaga di dalam api neraka itu bertanya kepada mereka, sungguh telah datang kepada kami peringatan itu, namun kami tidak mempercayainya, kami enggan untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya, bahkan kami mendustakannya. Lalu kami pun berkata, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan apa-apa kepada kami. In antum illa fi dhalalin kabir, melainkan kalian hanya berada pada kesesatan yang nyata. Kalau bahasa kita sekarang, bisa-bisanya dia saja ngomong seperti itu, seakan-akan dia adalah orang yang paling taat kepada Allah. Kita tidak. Seakan-akan dia menjadi ahli surga. Kita tidak. Emangnya surga itu punya dia. Ini kalau istilah kita sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga yang ada pada mereka waktu itu hanya penyesalan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, kalaulah kami mendengar nasihat itu, aw na'qilu, atau kami menggunakan akal pikiran kami,
menimbang-nimbang mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar perintah Allah, mana yang tidak, mana yang harus saya ikuti, mana yang harus saya taati, mana yang harus saya jalankan atau saya ingkar, menggunakan akalnya yang sehat. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak mungkin akan menjadi penghuni neraka sa'ir, tapi apalah daya. Pada waktu itu pilihan hanya dua. Mereka yang pahalanya lebih banyak dan timbangannya sebelah kanan lebih berat, maka di penghuni surga. Sementara mereka yang datang kepada Allah dengan amal jahatnya lebih banyak, dosanya lebih banyak, timbangan kirinya lebih berat, maka tidak tempat kecuali api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mungkin bisa beramal soleh, bisa beramal baik, bisa mendapatkan pahala yang banyak kalau kita tidak mau mendengar nasihat yang berdasarkan dari perintah Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita tidak mau mendengar, kita tidak akan tahu perintah Allah yang mana dan yang mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa dalam menjalankan perintah Allah dari amal soleh tidak mungkin mulus dalam menjalankan. Pasti di situ akan ada godaan, ada gangguan, ada rintangan yang akan menghalangi kita. Itulah kenapa Allah lanjutkan dengan wa tawasau bil haqqi. Harus ada di antara kalian yang saling menasihati di dalam kebenaran. Karena tak semua orang yang beramal soleh, walau dianggap oleh dirinya baik, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau dia semangat dalam kebaikan tersebut, bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya dan Allah menolaknya. Contoh, pernah ada beberapa sahabat yang bertanya bagaimana ibadah Rasulullah SAW kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dijelaskan pertama tentang qiyamul lailnya, kalau masalah berdirinya, kamu nggak usah bertanya, sungguh sangat panjang sekali berdirinya. Rukuknya nggak usah ditanya, panjang sekali rukuknya. Sujudnya nggak usah ditanya, panjang sekali sujudnya. Sehingga di antara para sahabat ada yang berkata, kita kalau gitu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Sehingga ada 3 orang di antara sahabat yang berkata pada teman mereka, satu, kalau begitu saya tidak mau tidur aja di malam hari, semalaman suntuk, saya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala biar sama seperti Rasulullah. Yang kedua, kalau gitu saya mau berpuasa aja sepanjang tahun. Setiap hari saya puasa, tidak mau batal. Yang ketiga, dia berkata, kalau gitu saya tidak mau menikah. Karena menikah itu akan mengganggu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya menikah, ada tanggung jawab mencari nafkah. Namanya mencari nafkah, mencari dunia. Dan itu akan mengganggu ibadah ketaatan kepada Allah. Dan seterusnya. Dianggap oleh dirinya ini adalah suatu hal yang mengganggu dalam kehidupannya. Karena mereka mengharap ketaatan kepada Allah yang luar biasa, mendapatkan ridho darinya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Man qala kata wa kata, siapa di antara kalian yang berkata begini dan begitu tadi? Mereka berkata, kami ya Rasulullah. Kemudian apa kata beliau? Saya adalah orang yang paling taat di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saya juga tidur, namun saya bangun. Saya tidur, saya juga bangun. Saya juga berpuasa, saya juga berpuasa, saya juga berbuka, makan. Tapi saya juga menikah, sebagaimana yang lainnya menikah, kata beliau. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat ini, man raqiba sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang enggan menikah, maka dia bukanlah dari golonganku.
Ingat, sahabat ini ingin memaksimalkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, tapi ternyata di balik semangatnya yang dia harapkan terjadi, ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga oleh Rasulullah dilarang melakukan 3 hal tadi. Padahal itu semuanya menurut logika adalah hal yang baik. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya tawasul bil haqqi. Kemudian di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah perlu ada sabar. Kenapa? Karena menjalankan ketaatan kepada Allah itu berat. Kadang posisi tubuh kita dalam keadaan lemah, tapi kita tetap harus beribadah kepada Allah. Kadang kepala kita pusing, tapi kita harus beribadah kepada Allah. Kita harus bekerja, kerjaan kita belum selesai, tapi kita harus beribadah kepada Allah. Maka penting usul tawasul bis sabr. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mohon kepada Allah, semoga dengan mendapatkan nasihat yang berdasarkan Quran, Sunnah dan Rasulullah SAW, kita menjadi hamba yang mendapat ridho darinya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan yuwafi ni'amika fi masidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberikan kesehatan yang baik, akal yang sempurna, badan yang bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk menjalankan perintah Allah dan juga sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Marilah kita mohon kepada Allah agar seluruh anggota badan kita yang dalam keadaan sehat walafiat bisa menjalankan ketaatan kepadanya dengan baik, menjauhi larangannya, semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Karena itu, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bersalawat kepadanya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita nanti di hari kiamat, sehingga kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.